Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Dalam masa pandemi ini, anak-anak di rumah jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, pada video ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Pada tema 7, indahnya keberagaman negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran ke-1. Nah, sekarang anak-anak coba nanti buka bukunya pada halaman 91 dan 92. Nah, di sana ada teks dengan judul "Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini". Nah, dalam teks tersebut itu memuat tentang bagaimana sikap kita agar tetap rukun dengan masyarakat lain di tengah keberagaman yang kita miliki di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, keberagaman di Indonesia itu sangat beragam atau sangat banyak, yang meliputi adanya keberagaman adat, budaya, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Nah, setelah membaca teks tersebut, coba perhatikan dua kata di bawah ini. Nah, di sini ada dua kata. Yang pertama itu ada kata ibadah dan kata toleransi. Sebelumnya anak-anak apakah sudah tahu mengenai arti atau makna dari kedua kata ini? Nah, tentu ada yang sudah tahu dan mungkin ada juga yang belum tahu. Nah, mengapa ada yang misalnya sudah tahu dan belum tahu? Hal itu karena tergantung dari pengetahuan dan wawasan anak-anak tentang pembendaharaan kata. Jika anak-anak belum pernah melihat kata tersebut, tentu anak-anak akan menganggap kata tersebut adalah kata sulit. Apa itu kata sulit? Kosakata sulit atau kata-kata yang baru kalian temukan merupakan kata-kata yang memiliki makna yang baru bagi pembaca atau anak-anak sendiri. Nah, kosakata baru ini bersifat subjektif, artinya pemilihan kata-kata ditentukan oleh wawasan atau pengetahuan si pembaca. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kata-kata sulit itu ditentukan oleh pengetahuan kalian sendiri. Jadi, apabila menurut kalian itu sulit, belum tentu sulit bagi orang lain. Nah, dalam hal ini, kosakata sulit juga dapat berupa suatu istilah-istilah tertentu. Biasanya, istilah tersebut ditemukan pada istilah ilmiah dalam pembelajaran IPA. Nah, selanjutnya, bagaimana ya caranya menemukan kosakata baru pada sebuah teks? Nah, caranya itu yaitu ada 3. Yang pertama, anak-anak dapat membaca teks bacaan secara keseluruhan dengan seksama. Kemudian, jangan lupa untuk mencatat kata-kata yang kalian anggap asing dan sulit untuk dipahami. Kemudian, cari arti dari kata tersebut, lalu catat hasilnya di buku tulis kalian. Nah, di mana mencari arti dari kata-kata sulit? Anak-anak dapat mencari di buku kamus besar bahasa Indonesia atau di Google ya, dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Anak-anak pasti nanti dalam pembelajaran bahasa Indonesia akan sering disuruh untuk mencari pokok pikiran. Nah, apa ya yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran juga disebut dengan pikiran utama, gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, dalam setiap paragraf itu memiliki satu pokok pikiran yang menjadi inti atau gagasan utama dari sebuah teks pada paragraf tersebut. Kemudian, bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada paragraf? Caranya itu, yang pertama, baca keseluruhan kalimat dalam paragraf tersebut, kemudian tandai kalimat pada awal dan akhir paragraf. Selanjutnya, anak-anak pasti akan menemukan pikiran pokok atau pokok pikiran yang terdapat pada awal dan akhir paragraf. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran IPA. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu ada gambar seseorang yang mendorong atau menarik meja ya. Nah, kemudian gambar yang di samping kanan itu ada gambar pohon apel. Kemudian terlihat itu apelnya ada yang jatuh ke bawah tanah. Dari gambar ini, kita dapat simpulkan bahwa seseorang dapat mendorong maupun menarik suatu benda. Nah, hal tersebut disebut dengan gaya.
Apa itu gaya? Gaya merupakan gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan adanya pergerakan pada suatu benda. Nah, apa saja macam-macam gaya? Macam-macam gaya itu secara umum ada 6. Yang pertama ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya gesekan. Nah, berikut adalah contoh-contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini ada kompas. Nah, kompas ini adalah alat yang dijadikan sebagai penunjuk arah. Nah, di dalam kompas itu terdapat magnet. Sehingga kompas ini memanfaatkan gaya magnet dalam penggunaannya. Nah, ini juga gaya magnet, yaitu magnet dapat menarik suatu benda yang berbahan dasar logam maupun besi. Nah, yang kedua itu ada contoh gaya otot. Seperti pada gambar itu ada seseorang anak yang menarik katrol atau menimba air dengan katrol. Kemudian ada lomba tarik tambang yang juga menggunakan gaya otot ketika menarik tali yang ada pada permainan tarik tambang. Kemudian selanjutnya selain menarik benda, gaya otot juga dapat digunakan pada saat mendorong benda. Seperti pada gambar itu ada seseorang yang mendorong mobil. Selanjutnya ini ada gaya pegas, contohnya itu seperti memanah. Kemudian selanjutnya itu ada seseorang yang bermain ketapel. Selanjutnya ada gaya listrik. Nah, contoh sederhana gaya listrik ini yaitu ada listrik statis. Selain listrik statis, contoh nyata dari gaya listrik itu ada contoh penggunaan alat elektronik yang disambungkan melalui colokan listrik ya, seperti kipas angin, televisi, radio, laptop, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada gaya gravitasi. Seperti yang dicontohkan tadi itu ada buah apel yang jatuh dari pohonnya. Nah, jatuhnya itu kemana? Jatuhnya itu ke bawah tanah. Selain buah yang jatuh atau benda yang jatuh dari pohonnya, gaya gravitasi ini juga dapat kita lihat pada air terjun. Sama halnya seperti buah, air dari atas itu jatuh ke bawah. Nah, itu dapat kita artikan sebagai gravitasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada gaya gesek. Misalnya contoh sehari-hari itu ada anak-anak berjalan di atas aspal menggunakan sepatu. Nah, lama-kelamaan sepatu yang kalian gunakan akan jadi menipis. Nah, itu adalah salah satu contoh gaya gesekan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja materi pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Terus semangat dan belajar yang rajin di rumah ya. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Om Santi 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 Om.